Halo guys, David sini dan kali ini kita bakal bahas Vivo V30 5G. Sebagai orang Indonesia, kita semua pernah diajarin satu ilmu ya sejak kecil, ilmu padi. Saya nggak usah jelasin ilmunya pun pasti Anda udah paham semua lah. Di Google banyak tuh quotes-nya. Makin berisi, makin nunduk. Makin hebat seseorang, makin sederhana gayanya. Semakin banyak belajar, semakin sadar kalau dia belum tahu apa-apa. Yang gitu-gitulah ilmu padi. Punya arti yang luas. Siapapun Anda pasti pernah ngerasain ya. Bisa ditemuin di berbagai bidang, termasuk dunia HP. Saya jadi keinget sama ilmu padi pas cobain Vivo V30 5G ini. Agak aneh sih. Jarang-jarang ada HP yang makin canggih, makin upgrade, tapi gayanya makin simple. Calon-calon bikin orang awam salah paham nih. HP 6 juta kok kameranya kecil sih? Kotak gitu doang. Mirip kayak HP sejutaan kamera burik loh. Mana isinya cuma 2 biji lagi. Kasih 3 kamera kayak 3 lensa. Kamera depth makro gitu biar triple kamera gitu kan. Ya justru itu sih yang bikin saya ingat sama ilmu padi. Gaya nih HP nggak macem-macem ya, dia nggak heboh dan emang dia nggak perlu bela-belain buat tempel banyak kamera atau gedein modulnya sampai satu kotak di belakang ini biar orang respect, biar isinya aja yang berbicara. Walaupun kameranya dalam tanda kutip cuma 2, tapi kualitasnya maksimal. Kamera utama wide angle 50 megapiksel dengan OIS dan kamera super wide angle 50 megapiksel juga. Duet paten ini. Anda boleh tantang kamera utamanya buat motret dimanapun ya, mau di luar ruangan, yang terang dengan matahari terik, bayangan kenceng, gampang. Semuanya kelihatan balance, bening banget. Tajam, dynamic range juga luar biasa. Mau di dalam ruangan yang agak remang, banyak detail-detail barang perintilan, detailnya masih bisa ditangkap dengan jelas. Warna juga enak dilihat. Mau foto malam-malam, banyak titik-titik garis lampu, bisa diabadiin dengan rapi. Ini salah satu kamera mid-range terbaik buat sekarang. Upgrade-nya berasa jelas dari V27, V29 yang kemarin itu bagus, tapi agak kurang konsisten ya warnanya. Di V30, buat saya bagus semua. Kamera ultrawide-nya pun bener-bener nyenengin. Kualitasnya jelas nggak seluar biasa kayak kamera utama, tapi dia bisa jagain 70-80% lah dari kualitas kamera utama. Partner yang bisa diandalin ini. Kualitasnya nggak jomplang kayak tipikal HP mid-range lain. Ini sesuatu yang jarang. Pas lihat hasil kamera gini mah, gimana nggak respect ya? Mau bentuknya kotak kek, mau buletan nutupin setengah body kek, mau kameranya ada 7 kek, mau 2 kek. Yang penting hasilnya. Buat perekaman kamera depan, dia bisa di 4K 30, cuma kalau kita aktifin yang resolusinya paling tinggi, settingan paling tinggi, dia bakal bergetar, stabilisasinya nggak jalan. Ini saya rekamnya di 1080p 30, dia baru bisa aktif stabilisasinya. Jadi sesuaiin sama keadaan, kalau ada stabilizer boleh pakai 4K bagus, cuma kalau pakai tangan doang kayak gini, ya lebih enak kalau stabil sih. Sama ada satu lagi fitur kamera yang dapetin upgrade tapi mungkin agak nyaru ya di varian putih Puspa ini, namanya Aura LED Portrait yang garis kotak ini. Nah kalau gini mungkin lebih jelas ya. Ini lampu flash ala Vivo lah yang temperatur warnanya itu bisa kita mainin dari putih ke kemerahan, tergantung selera, tergantung suasana. Dulu bentuknya lingkaran aja, sekarang dia udah dijadiin kotak yang seukuran kameranya. Mungkin biar simetris kali ya. Plus cahayanya jadi bisa lebih terang sama lebih halus juga. Efeknya berasa sih, bikin lighting di muka kita jadi lebih rata. Lanjut soal mesin yang dapetin upgrade juga, Snapdragon 7 Gen 3. Statusnya malah yang pertama di Indonesia ya. Ini generasi yang jauh lebih fresh dari Snapdragon 778G di Vivo V29. Si Naga ditemenin RAM 8GB atau 12GB tergantung varian. Dan internalnya 256GB atau 512GB UFS 2.2. Performanya gimana? Buat benchmark Antutu 9, skornya 640 ribuan. Antutu 10, 800 ribuan. Ini skor yang tinggi, tapi lumayan
lumayan standar lah buat mid-range. Performanya juga ya sesuai harapan orang yang udah keluarin 6-7 juta lah, maunya lancar kan? Dan emang lancar, main MLBB bisa mulus banget dan stabil banget, rata di 90 fps dan grafisnya juga high-res mentok ultra. PUBG juga bisa rata di 60 fps yang smooth ekstrim, dan buat Genshin dia kayak selalu nyoba buat naik ke 60 fps ya, tapi abis 3-4 menit dia turun lagi ke 40-50 fps, terus coba naik lagi ke 60, turun lagi ke 50, rata-ratanya jadi sekitar 50 frame per detik lah. Selama mainin HP-nya sih, saya ngerasa kalau Snapdragon 7 Gen 3-nya ini bisa-bisa aja sih kasih performa lebih biar gamenya tuh bisa lebih mulus lagi. Tapi V30-nya yang nggak izinin. Kok saya bisa kepedean gitu? Soalnya selama ngegas Genshin tadi, suhu paling tingginya itu cuma kena di 41 derajat. Itu termasuk adem dibanding HP lain yang suhunya sampai 44-45 derajat sekitar itu. Kalau V30-nya bolehin si naga ini lebih ngamuk sampai batas suhunya setinggi HP lain, pasti gamenya bisa jalan lebih kenceng ya. Cuma worth it kah naikin suhu HP demi 5-6 FPS doang? 10% doang? Saya sih nggak butuh ya. Mending balance aja. HP yang stay cool itu penting. Efeknya kemana-mana soalnya. Kayak baterai, kalau makin panas si HP, baterainya bakal makin cepat habis, makin cepat dicas, umurnya makin pendek. Kalau V30 ini karena mesinnya adem, baterainya juga lebih awet. Main MLBB 90 fps setengah jam dia cuma makan 9%. Biasanya yang lain bisa 11-12% lah. Itu awet buat setting setinggi itu. PUBG Smooth Extreme setengah jam cuma 7%. Genshin setengah jam 14% di setting highest. Ini udah bagus buat baterai 5000 mAh. Ngecasnya juga kenceng ya, pakai charger bawaan 80 watt flash charge. 15 menit udah keisi 36%, setengah jam udah masuk 75%. Kalau sampai penuh cuma butuh 51 menit. Oh ya, ngomong-ngomong soal baterai, Vivo pakai teknologi baterai baru yang dikasih nama BlueVolt ya. Bikin ukuran baterainya tuh bisa 12% lebih tipis dari baterai 5000 mAh lain. Makanya walaupun V30 ini punya baterai paling gede dibanding V-series lain, tapi gayanya tetap sama-sama tipis. Ilmu padi lagi nih, isi makin tebal gayanya tetap sama. Bahan bajunya juga tetap sama, licin-licin sampai harus dipakein casing biar lebih yakin pegangnya. Motifnya aja sih yang beda dari generasi kemarin. Kali ini ada varian warna putih puspa yang berasa ada sapuan kuas cat warna putih gitulah biar nyeni kali ya. Terus ada varian hijau khatulistiwa sama ada hitam vulkanik. Desain layarnya juga tetap dibuat lengkung sama kayak V-series kemarin, tapi kali ini udah dibikin lebih terang lagi sampai 1200 nits buat mode high brightness, dan peaknya bisa di 2800 nits. Ini udah enak banget buat dipakai di bawah matahari. Refresh rate 120Hz, resolusi 1,5K AMOLED, ukuran 6,78 inci, nggak jadi masalah lagi lah, mantap. Yang jadi soal cuma dua aja, mesin getter yang kualitasnya tidak sesuai kelasnya, yang mid-range ini kelasnya kayak entry level, dan speaker yang entah kenapa mono terus. Dari dulu, suara cuma keluar dari satu arah aja, nggak dua arah, atas bawah lah, kanan kiri lah, enggak, cuma satu doang. Ini entah kenapa ya, kalau dua kan rasanya jadi kerasa lebih hidup, lebih nyata, lebih sesuai kelasnya. Ini sesuatu yang simple tapi nggak dikelar-kelarin ya, buang-buang durasi review aja. Saya nggak suka ngomongnya, Anda nggak suka dengernya, ya yang bikin juga nggak tahu seneng atau nggak. Bikin isi review yang dari tadi bagus tuh jadi ada nodanya lah. Ya, kalau nggak ada kedua tadi, susah sih buat cari celah V30 5G. Ini HP yang bagus banget. Kameranya saya suka. Nggak pakai ribet, nggak pakai heboh. Cuma satu komen aja dari saya. Gils. Performanya bikin happy dan tenang, nggak ada panas. Baterai lebih awet lagi tanpa ilangin ciri khas V-series yang selalu elegan. Varian warna baru, layar lebih terang. Saya suka sih, rekomen. Demikian review gadget ini buat Vivo V30 5G. Like kalau Anda suka dengan video ini, dislike kalau nggak suka. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo.